Heboh sosok Dr. Louis tak percaya COVID-19. Video debat panas dengan Hotman Paris viral. Seorang dokter yang mengaku bahwa dirinya tak percaya corona mendadak viral di media sosial. Ia tak percaya adanya COVID dan menganggap kematian banyak orang selama pandemi bukan karena virus. Pengakuan dokter tersebut disampaikan dalam sebuah sesi talk show yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris, Jumat 9 Juli. Dalam video tersebut tampak wanita yang akrab disapa Dr. Louis berdebat panas dengan host acara tersebut, yaitu Hotman Paris dan Melanie Ricardo. Saat Hotman Paris mengajukan pertanyaan tentang pendapat Dr. Louis soal COVID-19, ia dengan lantang menjawab tak percaya sama sekali. Pertanyaan saya yang pertama, Ibu sebagai dokter percaya nggak ada corona? Tanya Hotman, seperti dikutip suara.com Sabtu 10 Juli. Enggak percaya Pak, ujar Dr. Louis. Dr. Louis menyebut bahwa penyebab kematian bukan karena virus corona. Hotman pun melanjutkan pertanyaannya. Kali ini yang meminta penjelasan dari Dr. Louis tentang jumlah korban meninggal karena corona yang jumlahnya sudah puluhan ribu. Dokter tersebut pun menjawab bahwa penyebab kematian para korban bukanlah virus corona melainkan interaksi antar obat. Jadi karena apa? Tanya Hotman. Interaksi antar obat, Pak. Kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya lebih dari 6 macam, jawab Dr. Louis. Di tengah obrolan, Hotman Paris dan Melanie Ricardo semakin terpancing untuk mendebat pernyataan Dr. Louis yang bersikeras menganggap virus corona tak ada. Dr. Louis menyebut ribuan orang yang selama ini datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dengan keluhan demam atau gejala lainnya bukan karena terpapar corona. Menurut Dr. Louis, mereka hanya mengalami penurunan imun karena stres. Ribuan orang datang ke rumah sakit dalam keadaan sakit. Itu kenapa kalau bukan kena corona? Tanya Hotman dan Melanie. Jadi ada karena penurunan imunitas. Satu karena stres bisa, ujar Dr. Louis. Pernyataan Dr. Louis tersebut langsung didebat oleh Melanie Ricardo sebagai penyintas corona yang mengaku tak stres sama sekali. Hotman dan Melanie juga menilai pernyataan Dr. Louis tak masuk akal hingga suasana pun semakin tegang karena perdebatan itu. Bukan hanya di YouTube, video tersebut juga viral hingga media sosial lainnya seperti TikTok dan Instagram. Beberapa warganet tampak mendukung Dr. Louis sedangkan sebagian lainnya mengecam. Ada pernyataan dari Melanie Ricardo, katanya dia tidak stres. Tapi padahal dia diwawancara oleh media infotainment bahwa dia stres karena ingin bercerai dengan suaminya. Jadi kontradiksi. Dan di dalam YouTube itu juga mengatakan bahwa Melanie Ricardo punya riwayat sakit lambung, asam lambung. Ya mungkin saja asam lambungnya karena naik, pemirsa. Nah, kita ingin tahu siapa sih nih Dr. Louis? Nah, berikut adalah profil dan biodata Dr. Louis, lengkap dengan agama dan akun media sosialnya. Nah, Dr. Louis ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang tidak berpraktek sebagai dokter sejak tahun 2017 menurut pengakuannya sendiri. Nah, setelah dia lulus di Fakultas Kedokteran UKI tahun 2004, ia melanjutkan pendidikan anti-aging hormone medicine di Malaysia. Dan juga melanjutkan pendidikan ke Belgia. Dr. Louis meyakini bahwa lebih dari 50.000 korban meninggal karena corona tidak meninggal karena virus corona. Maksudnya adalah Dr. Louis meyakini bahwa lebih dari 50.000 korban yang katanya karena virus corona itu sebenarnya tidak meninggal karena virus corona, melainkan karena interaksi obat. Pernyataan ini memicu perdebatan antara Dr. Louis dengan Hotman Paris dan Melanie Ricardo yang merupakan penyintas COVID-19. Kalau tidak percaya itu kenapa bisa mayat 50.000 itu kenapa, katanya Hotman Paris.
Ia meyakini bahwa jumlah fantastis korban yang berjatuhan disebabkan karena adanya interaksi obat. Kalau misalnya buka data di rumah sakit, pemberian obatnya itu ada lebih dari 6 macam. Di acara tersebut, Dr. Tirta juga dipanggil hanya sebagai narasumber. Namun lagi-lagi Dr. Louis hanya berdebat tanpa ujung dengan Dr. Tirta. Menurut akun YouTube Irsyad Ahmad Fattah mengatakan bahwa ini keterangan pribadi dari saya. Saya pernah sekali ketemu dengan Dr. Louis. Memang saya akui perjuangan dia melawan dokter-dokter dan nakes korup biadab sangat keras. Gak salah kalau dia kadang pakai bahasa kasar ke sesama profesi. Masalah debat akademis, beliau jagonya. Beliau tahu banyak apa yang ada di balik layar pandemi ini. Sementara Dr. Tirta cari aman dia untuk bisnis dan karirnya. Alhasil, setelah acara kemarin banyak orang yang parnoan sama COVID ngomong dan nyinyir apa prestasi Bu Louis. Mau disebut semua. Nanti penuh loh. Wow. Menurut Momo Cupi, padahal Dr. Louis ini bicara dengan fakta dan data loh. Aku juga udah cek di Google angka kematian dari tahun-tahun sebelumnya. Emang sama dengan tahun-tahun terakhir ini. Nggak ada melunjak angka kematian, semuanya hampir sama. Melani mungkin nggak buka Google kali ya sampai katanya kematian sebanyak ini. Mati karena darah tinggi pun dikira karena COVID-19. Oh iya, buat Hotman, kalau durasinya tidak cukup untuk mendengar penjelasan Dr. Louis, mending nggak usah diundang, sok-sokan ngundang bintang tamu tapi nggak mau dengar penjelasan berdasarkan ilmiah. Menurut mantap jiwa, Ibu Louis gak percaya corona tapi kok tetap pakai masker? Lalu dijawab, itu disuruh pihak TV. Sebenarnya Oga dia juga pakai, cuma karena diundang TV ya harus ikut syaratnya gitu loh. Menurut Mikhail Zuki, wajar Dr. Tirta dukung pemerintah dan main aman, gak berani bicara kebenaran karena Dr. Tirta banyak barang, rumah, tanah, dan lain-lain yang belum lunas. Jika berani bicara kebenaran akan hilang itu semua. Menurut Mikhail Zuki, Abi An bertanya, dokter, saya ingin bertanya ke Anda. Dokter sekarang praktek di mana dan lulusan dari universitas apa? Jawab Aldi, Universitas Kristen Indonesia, lanjut Belgia. Menurut David Derman, jangan terlalu membongkar COVID atau kejahatan dok. Dunia ini sudah diisi oleh banyak orang jahat. Kita akan kalah kalau melawan mereka. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa, sabar saja, kita punya Tuhan, dialah penyelamat kita. Dibalas Santi Jepcot, loh justru kita harus berani seperti Tuhan Yesus yang juga dibully. Ayo Tuhan mau kita to be strong dan courageous for the Lord. Our God is with us wherever we go. Semangat, gak boleh takut. Balas Joko THP, semangat.